Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun berada. Pada kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia kelas 6, tema 2, subtema 2, tentang kalimat efektif. Selamat belajar! Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita pernah menemukan penggunaan kalimat yang bertele-tele dalam ucapan langsung maupun dalam bentuk tulisan. Pernahkah kalian membaca tulisan atau mendengar pidato yang kalimatnya bertele-tele? Apakah kalimat tersebut mudah dipahami atau tidak? Nah, jika suatu kalimat bahasa Indonesia tidak hemat kata dan kamu kesulitan memahaminya, berarti kalimat tersebut tidak efektif. Apa sih kalimat efektif bahasa Indonesia itu? Kalimat efektif biasanya disebut juga dengan kalimat baku, yaitu kalimat yang tidak berbelit dan mengikuti kaidah kebahasaan. Kaidah bahasa Indonesia tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun di kamus online. Suatu kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif bahasa Indonesia harus mudah dimengerti, dapat mengungkapkan maksud penulis, serta tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang atau maksud ganda. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari kalimat efektif. 1. Memuat unsur kalimat minimal. Contohnya, subjek Eza dan membaca buku di kamar. Dalam kalimat tersebut, Eza adalah subjek, membaca adalah predikat, buku objek, dan di kamar adalah keterangan tempat. Lalu yang kedua, hemat kata. Contohnya, banyak para undangan sudah hadir. Itu bukanlah kalimat efektif. Bentuk kalimat efektifnya adalah kita bisa menghilangkan salah satu antara banyak dengan para ya. Menjadi para undangan sudah hadir bisa, lalu banyak undangan sudah hadir. Jadi para dengan banyak itu hanya digunakan salah satu saja agar menjadi kalimat yang efektif. 3. Pilihan kata yang tepat atau diksi. Contoh, Surya mengiris dan memotong wortel di dapur. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengiris dan memotong memiliki makna yang sama. Cukup gunakan salah satu. Misalnya, Surya mengiris wortel di dapur. Atau Surya memotong wortel di dapur. Seperti itu saja justru malah efektif. Lalu yang keempat, kelogisan bahasa. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus dapat diterima akal dan nalar. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat tersebut tidak efektif karena memangnya waktu dan tempat mau dipersilakan kemana ya. Sedangkan bentuk efektifnya ketika mempersilakan seseorang adalah kepada Gubernur Jawa Timur kami persilakan. Ya, jadi dipersilakan itu ditunjukkan kepada seseorang. Kalau waktu dan tempat itu bukanlah seseorang, jadi tidak bisa disebut kalimat tersebut adalah kalimat efektif. Karena penggunaan bahasanya tidak logis dan tidak bisa diterima akal dan nalar. Lalu yang kelima adalah tidak ambigu.
Ambigu artinya adalah bermakna ganda, tidak jelas, dan membingungkan. Contoh, sumbangan kedua sekolah itu telah dikirimkan. Nah, di sini kata sumbangan kedua sekolah itu memiliki makna yang ganda atau ambigu ya. Apakah artinya sumbangan yang kedua atau sumbangan dari dua sekolah? Maka kalimat seperti ini harus diperjelas lagi bentuknya. Mungkin menjadi sumbangan dari kedua sekolah tersebut telah dikirimkan. Ya, dari, kalau memang sekolah itu berasal dari dua sekolah maka harus ada kata dari. Nah, sekarang kita akan belajar contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Yang pertama, bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu. Kalimat tersebut tidak efektif, bisa dipersingkat menjadi lebih efektif. Bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Jadi, dengan cara menghilangkan kata yang. Kalimat tersebut menjadi kalimat efektif walaupun dikurangi satu kata tanpa mengubah makna kalimat. Itu yang penting dari sebuah kalimat efektif. Lalu contoh yang kedua, para tamu-tamu itu tidak efektif, bentuknya menjadi para tamu saja atau tamu-tamu karena para itu artinya sudah banyak. Jadi kalau tamu-tamu itu menyatakan juga banyak ya karena diulang. Maka sebaiknya penggunaan para dengan tamu-tamu itu sendiri-sendiri, para tamu atau tamu-tamu. Lalu yang ketiga, mayat kucing yang meninggal itu sebelumnya mondar-mandir di sekitar rumah. Tidak baku. Yang bakunya adalah sebelum mati kucing itu sering mondar-mandir di sekolah. Karena penggunaan untuk kucing karena itu bukan manusia maka menggunakan kata mati. Meninggal itu biasanya digunakan untuk manusia saja. Lalu yang keempat, DPR membahas daripada kehendak rakyat. Ya, kalimat tersebut tidak efektif. Bentuk efektifnya adalah DPR membahas kehendak rakyat. Karena ketika kita menghilangkan kata daripada itu lebih mudah dipahami dan tidak berbelit-belit atau tidak bertele-tele sehingga itu menjadi kalimat efektif. Selanjutnya nomor 5, guru menjelaskan dan penerapan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Kalimat tersebut tidak efektif ya di bagian menjelaskan dan penerapan. Bentuk efektifnya seharusnya guru menjelaskan dan memaparkan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Karena predikat atau kata kerja dalam kalimat itu harus sejajar. Dan di sini menjelaskan dengan memaparkan itu sejajar. Salah satu saja digunakan pun boleh. Tapi kalau menjelaskan dan penerapan itu tidak sejajar. Contoh ke-6, Adi lupa bagaimana cara membaca, merangkum, dan analisa data dari teks. Kalimat tersebut tidak efektif, bisa diubah menjadi Adi lupa bagaimana cara membaca, merangkum, dan. Jadi kalau ada kalimat pemerian seperti ini, sebelum kata dan itu tetap ada tanda koma. Lalu analisa itu menjadi menganalisis dari data dari teks. Seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang tidak efektif diubah menjadi kalimat efektif sehingga tidak bertele-tele dan lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kalian sudah paham cara menulis kalimat efektif kan? Yuk kita coba kerjakan latihan berikut. 1. Contoh soal kalimat efektif. Kebanyakan orang yang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet yang tidak mereka mendapatkan di dunia nyata. Perbaikan kalimat yang tepat
untuk kalimat di atas agar menjadi kalimat yang efektif kecuali, ingat ya, kecuali A. Menghapus kata yang, B. Menghapus kata ini, C. Mengganti kata dikarenakan, D. Mengganti kata menemukan menjadi menemui. Perbaikan kalimat di atas itu yang tepat adalah menjadi kebanyakan orang kecanduan internet karena mereka menemukan kepuasan di internet yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Jadi perbaikan yang tidak perlu dilakukan yaitu D. Mengganti kata menemukan menjadi menemui. 2. Negara-negara Eropa menggunakan message untuk perawatan orang sakit dan cedera, pesanam dan olahragawan, serta mengembalikan kebugaran dan melawan kelelahan yang dikarenakan oleh latihan fisik. Manakah dari kalimat di atas yang merupakan kata tidak baku? A. Pesenam, B. Dikarenakan, C. Olahragawan, D. Perawatan, dan E adalah cedera. Jadi bisa kita perhatikan, bisa dibaca kembali teks di atas. Imbuhan berfungsi membentuk kata kerja. Kata dikarenakan tidak tepat karena kata karena bukan merupakan kata kerja, melainkan sebuah konjungsi. Oleh karena itu, kata karena tidak boleh diberi imbuhan. Kata dikarenakan sebaiknya diganti dengan karena atau disebabkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 3, kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah A. Kerasnya seharusnya sekerasnya, B. Menjuangkan seharusnya memperjuangkan, C. Akhirnya seharusnya akhiri, D. Sedikit seharusnya sesedikit mungkin, E. Membuahkan seharusnya membuahi. Jawaban yang tepat adalah B. Menjuangkan seharusnya memperjuangkan. Demikian untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa anak-anak hebat.